Dengan satu halal orang akan puas. Tapi dengan 1000 haram tidak akan puas. Kalau orang ngerti halal haram, coba bagi dia adalah istrinya, suaminya. Selesai, karena dia takut kepada Allah. Maka kepuasannya di situ. Coba, yang melanglang dalam kehinaan, biarpun 1000 wanita, dia ingin wanita yang ke-1001. Nah, pertanyaan berikutnya itu tentang manfaat menikah, Bu ya. Di sini kan muda-mudi, jadi keadaannya di Eropa itu, Bu ya, ada beberapa yang berargumentasi bahwa kita tuh nggak perlu menikah gitu, Bu ya. Karena bagi mereka yang bukan Muslim, argumennya itu adalah kita bisa hidup bersama kok gitu. Jadi cuma tinggal bersama laki-laki perempuan. Ada yang punya anak juga. Saya pernah ketemu orang yang mereka punya anak, tapi mereka tuh nggak menikah secara agama ataupun secara pemerintahan, secara negara dia juga nggak menikah gitu. Jadi mereka merasa nggak perlu menikah. Nah, bagaimana sebenarnya hal ini tentang menikah ini, manfaatnya ataupun tujuan yang ingin dituju daripada menikah ini dari sudut pandang Islam, Bu ya? Kenapa kita tuh harus menikah? Tujuannya dalam pernikahan ini seperti apa gitu, Bu ya? Baik, subhanallah. Agama yang sangat indah yaitu Islam. Jadi menghantarkan hamba atau pengikut-pengikutnya adalah untuk menjadi orang yang baik secara pribadi dan baik secara keluarga dan baik di masyarakat. Nah, masalah pernikahan, kita lihat dulu orang yang melakukan hubungan tanpa pernikahan bahkan sampai punya anak. Sampai punya anak. Lihat. Mereka ini hidupnya adalah hidup yang tidak terarah. Jadi mengikuti cara hidup sesuai dengan keinginannya sendiri. Padahal hati kecilnya pun juga tidak bisa menerima yang demikian itu. Hanya karena mungkin dia tidak mengerti petunjuk. Karena tidak mengerti dan tidak ada petunjuk, dianggap itu yang terbaik bagi dia. Sekarang kalau dia berpikir bagaimana? Kalau dalam Islam coba, antara suami dengan istri ada lagi di balik ini siapa? Mertua. Mertua yang akan melihat kita. Ada coba kalau pernikahan kalau hubungan yang mana ada istilah mertua? Mana ada istilah silaturahmi dengan orang? Mana ada dukungan-dukungan? Mungkin ya sekadar mungkin seorang tua yang melihat anaknya bersama seorang laki-laki, ya sudahlah, iyalah. Tapi kalau ingin dalam Islam sampai kalau seandainya didolimi wanita tersebut berhak menuntut ke mahkamah Islam, kenapa putriku tidak diberi nafkah dan sebagainya. Coba kalau urusan hubungan semacam itu. Seorang laki-laki bisa berkata apa? Ya, yang dengan kamu selain saya juga ada kok. Kan tidak ada ikatan apa-apa. Loh, ini kan perempuan yang direndahkan sekali dengan demikian itu. Akhirnya perempuan berkata, aku hamil dengan kamu. Tapi selain dengan aku kan juga ada. Ya kan begitu. Jadi hidup mereka itu sebetulnya mereka itu kalau mengerti cara hidup Islam dengan kesadaran akalnya, maka dia akan memilih dengan cara yang diajarkan Islam. Ada tunangan, melihat siapa yang akan kita nikahin. Kemudian setelah itu apa? Dari dua belah pihak harus meridhoi. Kemudian saling mendukung. Sehingga rumah kita dari satu menjadi dua. Kalau kita saudara kita menjadi satu keluarga, menjadi dua keluarga. Ini keindahan yang ada di dalam Islam. Mereka melakukan yang demikian karena tidak mengerti caranya. Ya seperti orang itu kalau tidak ngerti, dari dulu tepung di Jawa itu kan hanya dibuat apem. Setelah kenal orang luar negeri ada dibuat donat segala macam. Jadi sebetulnya seperti itu kasusnya. Mereka tidak ngerti apa-apa, ya buatnya gitu saja cara. Yang ikut temennya bahasanya, ya sudah aku senang, cocok. Hari ini kita nggak cocok, ganti. Hari cocok, ganti. Jangan seperti seorang penyanyi yang dari Amerika, waktu itu siapa menikah, sudah punya anak 4 di Bali nikahnya. Sudah punya anak 4. Ya. Jadi kalau dia ada dorongan dari anaknya menikah, mungkin tidak menikah. Dan anaknya sendiri akan mungkin karena mereka tidak mengerti cara hidup yang diajarkan Islam. Jadi menganggap itulah bapaknya. Padahal itu kejadian biasa saja dengan laki-laki lain dan yang lain dan seterusnya. Artinya orang itu akan menganggap jalan hidupnya adalah yang benar sesuai yang ia ketahui. Kalau wawasannya tentang cara hidup yang baik sempit, maka ya segitulah dia menjalani hidupnya. Jadi mereka sempit cara hidupnya. Cara hidupnya adalah dia senang bergaul, seperti teman saya juga sudah kumpul bola bahasanya. Bola ini sudah dia bergaul, nanti kalau cocok dilanjutkan, kalau enggak, seperti itu. Masalah pernikahan enggak penting, karena apa? Nanti problem ada masalah, kalau gini kan gampang selesai. Sebetulnya yang direndahkan siapa? Khususnya wanita itu lihat. Kalau laki-laki tidak menyetujui punahnya, saya nggak setuju, kok nggak mau, kok menikahi kamu? Ya sudah, akhirnya dia menanggung bebannya sendiri.
Tapi lihat, di dalam Islam, wanita di dalam Islam sangat dimuliakan. Anak di dalam Islam sangat dimuliakan. Ya, anak lahir dari ibu. Yang ibunya punya suami. Terhormat. Lahir dengan terhormat. Dan cara melakukannya tidak pernah malu. Karena apa? Kehalalan. Sampai disunahkan untuk walimah dan sebagainya. Coba ada perzinahan yang, kecuali kalau kalangan kaum pezina, dan kalangan kaum bezina dikembar-kemborkan. Tapi kalangan orang mulia, ya nggak mau, malu dia melakukan kehinaan semacam itu. Jadi kita harus paham bahasanya, itu wawasan tentang berkeluarga yang sempit di kalangan mereka. Itulah yang menjadikan mereka melakukan hal yang demikian itu. Coba tanyakan pada wanitanya, apakah senang wahai kamu wanita Jerman yang tidak beriman itu kepada Allah misalnya, kalau seandainya ada laki-laki yang kau senangi. Kemudian karena kamu mencintai laki-laki tersebut, maka harus ada sebuah perjanjian. Kalau seandainya melakukan hubungan, maka setelah itu kewajiban memberi makan dan sebagainya adalah bebanmu akan dibebankan kepada laki-laki tersebut. Dan dia wajib mengayomimu, melindungimu, dan seterusnya. Sampai dalam keadaan apapun, kamu akan dilindungi. Maka apa jawab wanita tersebut? Ya, ini yang saya cari. Saya tidak boleh bikin main-main. Mesti memilih yang demikian, cuma karena mereka tidak tahu. Itu saja. Maka kita sebagai orang muslim yang punya segalanya, maka jangan sampai kita ini adalah tidak menggunakan apa yang kita miliki. Orang muslim itu banyak yang seperti gini loh. Seperti yang ikut-ikutan itu apa sih? Mudah ikut orang lain itu adalah seperti orang muslim, seperti seseorang yang punya rumah mewah. Dengan segala perabotan yang sangat lengkap. Cuman dia tidak ngerti cara menggunakannya. Akhirnya apa? Mau masak nasi pinjem panci tetangga. Mau ke toilet tidak ngerti cara nyalakannya, ke WC-nya tetangga. Pisau canggih cara bikin membuka kentang nggak ngerti tetangga. Kenapa? Karena bodoh, dia tidak ngerti tentang Islam itu, tentang rumahnya sendiri. Yaitu banyak umat Islam tuh kayak begitu. Dia tidak mengerti dalam Islam itu adalah perlindungan hak yang sangat sempurna dan segala sangat memuliakan pemeluknya. Cuman karena tidak mengerti, makanya ada yang dia mengikuti cara hidupnya tetangganya tadi, orang dari Islam. Bergaul, pacaran, tiba-tiba hamil, dan sebagainya. Mana ada hamil luar nikah terhormat? Dia sendiri kan gelisah, coba. Belum lagi yang laki-lakinya tidak mau, dan seterusnya. Akhirnya karena tidak mau, maka perempuan ini menjebak laki-laki yang lain. Setelah diajak zina, dia mengaku, aku telah dihamil oleh dia. Akhirnya berakhir, masih ribut. Kenapa? Dia tidak mengikuti, dia tidak mengerti cara hidup di dalam Islam. Seperti tadi, punya rumah megah, tidak ngerti cara buka pintunya, lewat jendela dibuka, songkel jendela, pinjam ada, karena tidak mengerti kemuliaan di dalam dirinya. Maka setelah itu kita akan kembali kepada Islam. Apa sih perlu Islam? Oh, pernikahan. Oh, nikah itu adalah pertama adalah Anda punya iman kok. Di situ ada ridho Allah, ridho Rasulullah SAW, keselamatan nanti di akhirat. Nah, kemudian setelah itu apa? Kita mencari saudara yang banyak, besan, musaharah, sehingga menjadi mahram. Kita dengan mertua menjadi tidak boleh berduaan mahram, jadi menjadi seperti anak sendiri. Kemudian setelah itu apa? Tanggung jawabnya ditata rapi. Kemudian setelah itu apa? Diperintahkan dalam Islam itu wa'ashiruhunna bil ma'ruf, bergaul yang baik laki dengan perempuan, suami istri saling menghargai. Tidak boleh ini. Bahkan sampai ada jaminan kalau seandainya adalah istri dizalimi, ajukan ke mahkamah maka akan di seperti itu keadilan, keindahan dalam Islam. Nah, kemudian setelah itu ya, kalau seseorang itu sudah memahami secara biarpun tidak detail tentang Islam, maka dia masuk dalam pernikahannya adalah dengan penuh kebanggaan. Jadi gini, maraknya perzinaan di negeri kafir, bahkan seperti yang kita lihat di negeri lain termasuk Jerman. Maraknya perzinaan itu bukan karena mereka menganggap perzinaan adalah halal. Maraknya perzinaan di kalangan orang Islam sekalipun bukan karena perzinaan mereka anggap halal. Akan tetapi maraknya perzinaan itu karena mereka kurang mengagungkan pernikahan. Sehingga pernikahan yang seharusnya diagungkan itu karena tidak dipandang sebagai sesuatu yang agung, maka akan turun derajatnya. Sehingga seorang itu tidak pernah berpikir pernikahan karena apa? Tidak menganggap pernikahan mulia, maka di saat memenuhi hajatnya adalah dengan perzinaan. Inilah. Maka yang pertama dan utama dalam hal ini, agungkan pernikahan. Ada ridho siapa di balik pernikahan ini? Nah, ini. Sehingga ini coba, yang melakukan perzinahan tidak akan mengatakan zina itu halal kok. Cuman ya karena selama ini tidak menganggap pernikahan sebagai sesuatu istimewa, ya biasa saja. Yang penting aku senang bergaul, nikah mah nanti. Tapi kalau kita mengerti hari ini, nikah adalah ridho Allah, ridho Rasulullah. Bahkan Nabi, siapa? Rasulullah
bersabda, fa inni mubahin tanakahu, fa inni mubahin bikumul umama. Tanakahu taktsuru, nikahlah kau akan semakin banyak. Fa inni mubahin, aku bangga. Jadi kalau seorang muslim muslimah menikah, itu Rasulullah bangga. Maka jangan ragu dengan pernikahan. Ini. Maka pernikahan ini harus dengan nikah haram. Karena apa? Itu halal. Kemudian ini. Dengan pernikahan maka dengan satu halal orang akan puas. Tapi dengan 1000 haram tidak akan puas. Bagaimana? Kalau orang ngerti halal haram, coba bagi dia adalah istrinya, suaminya. Selesai, karena dia takut kepada Allah. Maka kepuasannya di situ. Coba, yang melanglang dalam kehinaan, biarpun 1000 wanita, dia ingin wanita yang ke-1001. Barangkali dia beda rasanya atau bagaimana. Dia tidak, kenapa? Tidak ada batasnya dia. Makanya yang tidak pernah takut kepada Allah, yang berani melakukan zina dengan satu orang, maka kalau pasangannya itu ada, dia akan dengan dia. Tapi di saat di tempat lain, hajatnya akan datang karena dia seperti orang lapar, maka ada melakukan yang lainnya. Mungkin karena suasananya dianggap berbeda dan sebagainya, terasa itu. Yang terakhir terasa lebih indah. Maka dia menjadi petualang. Maka 1000 haram tidak akan cukup. Tapi halal bisa dengan batas yang dihalalkan oleh syariat. Itu. Tapi kalau haram nggak ada batasnya. Kenapa? Itu tadi. Bahkan lihat, unik. Kalau sudah orang tidak takut kepada yang haram, ya istrinya dia punya yang sangat cantik, akan tapi ingin mencoba yang kurang cantik. Karena apa? Mungkin ada yang menarik bagi dia dari wanita tersebut, apakah cara berjalannya, atau mungkin bibirnya, atau mungkin hidungnya, atau apanya, atau cara bertutur katanya, atau. Padahal dia adalah secara fisik di bawah yang halal. Kenapa? Dia sudah tidak takut dengan yang haram. Na'udzubillah. Maka begitu pentingnya pernikahan. Maka fahamkan, agungkan pernikahan. Maka di saat itu, bagi yang belum menikah, dia tidak akan main-main. Pasti dia akan muncul pernikahan. Yang sudah menikah, dia ngerti. Akan menghargai pernikahan. Maka termasuk dalam tip bagaimana kita menjalin keindahan dalam rumah tangga, tip yang pertama adalah agungkan pernikahan. Fahami makna kemuliaan pernikahan. Kalau sudah ada di hati kita itu, maka orang tidak akan mengambil kehinaan. Karena adanya pernikahan itu. Kemudian setelah itu harus ada upaya-upaya bagi kita semua untuk buka pintu halal ini. Itu saja insya Allah.